Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini mengisahkan tentang seorang pelukis yang konon masih keturunan dari Prabu Siliwangi. Nama beliau Ajat. Sudah ratusan karya lukisan yang beliau buat. Selain melukis pemandangan alam, beliau juga melukis lukisan tokoh-tokoh spiritual dan para leluhur bangsa Indonesia. Tapi ada beberapa lukisan beliau yang beliau buat melalui sebuah proses di luar logika. Beliau masuk ke dimensi alam gaib agar dapat menyaksikan sebuah wujud yang akan beliau lukis sekembalinya ke alam nyata. Seperti apa kisah beliau? Mari kita dengar penuturannya. Saya mulai merintis di dalam seni melukis itu berangkat saya dari mulai awal tahun 1977. Akhirnya banyak perkembangan yang saya terapkan di media kanvas maupun di media sifatnya kertas. Alhamdulillah hampir tidak terhitung sampai saat ini, dan yang paling banyak lukisan akuarel itu berada di negeri Nederland, yaitu di Den Haag. Kebetulan pada akhir waktu itu 1997 saya dipesan dari Den Haag oleh Mr. Jack sebanyak 1.800 lukisan akuarel. Alhamdulillah saya selesaikan ya secara begadang, itu lebih kurang 2 minggu selesai lukisan tersebut. Ya karena menurut saya lukisan para leluhur itu identik dengan seni budaya yang sangat tidak ada nilainya sama sekali. Karena nilai yang lebih tinggi adalah bila mana kita mencintai para leluhur kita yang mana mereka berjuang untuk mempertahankan budaya, dari mulai seni budaya tarik suara atau mulai budaya seni pahatnya, juga seni patungnya, itu yang harus kita hargai. Seperti contohnya Borobudur begitu megah, indah, sehingga tidak semudah itu untuk era manusia zaman sekarang bisa menciptakan Borobudur tersebut. Lukisan ini berbeda waktunya, ada yang sifatnya cepat, bahkan ada lukisan yang 1 hari saya buat selesai, 1 hari 1 malam selesai. Ada juga yang sampai 1 tahun tidak selesai, memerlukan waktu yang sangat benar-benar menguras, terutama mengenai lukisan goib. Itu yang saya banyak istirahat untuk mempersiapkan beberapa energi yang harus saya terapkan di lukisan tersebut, karena mengandung unsur mistis. Ya syaratnya terutama kita harus berzikir dulu, berzikir, dan tidak boleh kita batal dari wudhu, karena yang saya lukis itu adalah termasuk figur aulia Allah. Seperti contohnya saya melukis sebuah lukisan, yaitu lukisan wali Allah itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu tidak boleh batal wudhu. Kalau kita seperti contohnya kita batal ambil wudhu lagi, baru saya lanjutkan lukisan tersebut. Lukisan ini
memang saya buat itu secara mistis, secara goib. Berangkat dari saya melukis ini menghasilkan dari hasil zikir, yaitu menghasilkan sebuah karya, yaitu karya tersebut. Konon pada waktu itu ada seorang paranormal datang ingin melihat lukisan tersebut. Tanpa disadari, paranormal tersebut mungkin tersedot energinya sehingga bisa dikatakan kesurupan, sehingga beliau menari-nari di depan saya tanpa dia sadari beliau sedang kemasukan atau kerasukan. Kenapa? Karena kalau saya lihat antara pengaruh ilmu yang dia anu dengan pengaruh yang saya tekuni, yang saya yakini, sangat berseberangan di antara ilmu yang dia yakini dengan ilmu yang saya jalani. Sehingga wallahu a'lam bishawab, mungkin beliau itu menggunakan ilmu dengan ilmu jin. Ya akhirnya di dalam secara berseberangan tadi terjadilah kerasukan atau kesurupan. Kalau bicara rahasia, saya tidak mengajarkan customer saya untuk menjadi seperti syirik, karena itu sangat dilarang oleh agama. Memang setiap lukisan saya ada beberapa lukisan yang mengandung mistis. Seperti waktu itu saya oleh customer dibeli sebuah lukisan karya saya, yaitu air terjun Curug Cinangka. Pada suatu hari malam Jumat pas Kliwon, klien saya bicara, dia pikir sedang hujan di luar. Begitu dia berjalan sampai ke ruang tengah, yaitu ruang tamu, di mana lukisan tersebut disimpan. Ternyata lukisan tersebut bergemuruh seperti layaknya sebuah televisi besar. Itu seperti ada ruhnya. Akhirnya customer saya itu memanggil saya. Suatu hari saya datang ke rumahnya, tapi begitu saya lihat lukisan tersebut, dia tidak seperti apa yang customer saya lihat pada waktu itu. Ya akhirnya saya dengan segala kemampuan saya baca doa. Alhamdulillah lukisan tersebut sudah tidak hidupkan. Ya konon menurut sesepuh saya, salah satu ciri dari masih ada abdi dalam keturunan dari kerajaan Pajajaran, itu konon dari sekian keturunan keluarga itu cuma satu, tidak lebih. Satu bisa dilihat dari garis kuku, juga bisa dilihat dari garis mata biru. Nah, dan simpelnya, siapapun keturunannya, seorang menak, kata orang Sunda, seorang raden, kalau tidak menjalankan amanahnya, itu bukan keturunanku. Sekalipun dia orang raden atau keturunan menak berdarah biru istilahnya, tapi kalau tidak menjalankan amanahnya, bukan keturunanku. Secara goib, pada waktu itu saya mewakili sebagai kesepuhan dari Dayakolot, yaitu kota Bogor yang terkenal kota Pajajaran. Saya pada waktu itu berangkat bersama rekan dan guru saya untuk menuju Gunung Godog, daerah Garut. Alhamdulillah pada waktu itu saya diperkenankan oleh seorang dalam
yang sudah dipercayakan di keramat tersebut. Akhirnya saya dapat melaksanakan ritual, yaitu ritual zikrullah yang dikhususkan untuk beliau. Dan akhirnya muncullah secara gaib. Dan saya bertanya kepada beliau supaya saya dengan kepulangan saya tidak menjadi penasaran tanda apa yang berada di tangan beliau, yaitu sebuah bintang amanah. Banyak keturunan yang mengaku keturunan dari kerajaan Pajajaran, dan kebanyakan itu hanyalah mengaku-ngaku. Dia mengaku keturunan seorang Mena, sehingga dia mencari silsilah dan wasilah yang akhirnya itu hanya bohong belaka. Hanya bohong belaka. Bisa diartikan, bisa dilihat. Siapapun orangnya yang punya keahlian di dalam spiritual, maka dia akan melihat ciri-ciri seorang keturunan yang hak di dalam keturunan tersebut. Itu ada tanda, yaitu sebuah yang disebut nujum. Sudah, itu tanda-tandanya. Tanpa nujum bukanlah keturunannya. Harapan saya untuk kedepannya, dari mulai sekarang, jagalah dan lestarikanlah budaya sebagaimana kita melestarikan alam-alam yang begitu indah. Jangan kau hancurkan alam-alam tersebut, karena alam adalah makhluk bagian dari teman yang seharusnya kita jaga, kita lindungi. Mereka pun punya ruh, mereka pun punya arti hidup, sehingga akhir di ujung yang dimaksud yaitu mati. Tapi jangan mati secara dimatikan, tapi mati karena memang secara hak. Jangan dilihat dari sisinya. Budaya adalah bagian dari kehidupan bangsa kita, yaitu bangsa yang bermartabat dan berfalsafat. Demikian, saya tidak banyak lebar untuk mengatakan dan menyampaikan mengenai budaya Indonesia.